Sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk terus memiliki keinginan untuk belajar kebenaran. Di tengah banyaknya orang yang tidak peduli akan kebenaran Tuhan. Di tengah banyak orang yang tidak ingin belajar kebenaran. Engkau menganugerahkan kepada kami hal yang indah, yaitu mengerti akan kebenaran. Bukan hanya supaya kami terhindar dari penyesatan, tapi juga membuat kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, yang kami tahu itu akan mempengaruhi juga tentang cara hidup kami. Berkati kami semua, mohon pimpinan Tuhan, supaya kami bisa mengerti pembahasan yang dipaparkan, dan memberkati setiap kami. Ini doa kami menyerahkan untuk kelas ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan bagian yang keempat, apologetika terhadap Seventh-day Adventism. Dan pada bagian yang keempat ini kita akan membahas kristologi dan soteriologi dari gereja Advent ya. Kristologi itu apa? Doktrin tentang Kristus. Soteriologi tentang apa? Keselamatan ya. Memang secara sekilas ya, banyak orang berpendapat bahwa Yesus menurut gereja Advent adalah sama dengan Yesus menurut gereja Injili pada umumnya. Atau mungkin banyak orang juga menganggap konsep keselamatan di dalam gereja Advent itu sama kok ya dengan keselamatan di dalam gereja-gereja Injili Reform pada umumnya. Memang kalau kita membaca sekilas atau melihat kulitnya memang kelihatannya sama. Kelihatannya sama. Klaimnya mereka tentang Yesus juga adalah Tuhan dan Juru Selamat. Klaimnya mereka tentang keselamatan juga adalah keselamatan melalui iman. Tetapi kalau kita mulai dalami, saudara, baru nanti kita akan tahu ternyata dari yang kelihatannya sama, itu ternyata ada perbedaan-perbedaan yang bukan remeh. Tapi perbedaan yang cukup mendasar sekali. Oke, kita langsung saja untuk membahas kristologi dari gereja Advent. Kita hanya bahas yang berbeda dari Reform atau Injili secara umum ya. Yang pertama, bagi gereja Advent, Yesus itu disamakan dengan malaikat Mikael. Malaikat jatuh kayak itu. Kirain malaikat jatuh. Ya, jadi menurut gereja Advent, Yesus itu sama dengan malaikat Mikael. Cuma begini, mereka tidak menganggap Yesus itu malaikat. Tidak. Hanya bagi mereka, malaikat Mikael itu bukan malaikat masalahnya. Bagi gereja Advent, penghulu malaikat Mikael itu bukan malaikat, tapi gelar istimewa untuk Yesus. Tapi apapun itu, saudara, untuk mengartikan penghulu malaikat Mikael bukan malaikat, itu sudah salah secara dasar. Tidak pernah ada gelar, itu ada kata malaikat. Malaikat Mikael, bukan malaikat tapi gelar, tidak ada. Kalau Alkitab mengatakan malaikat Mikael, maka jelas dia malaikat. Maka sekalipun gereja Advent menganggap bahwa Yesus disebut malaikat Mikael, meskipun bukan malaikat, tetap sebuah kesalahan yang fatal. Karena Mikael benar-benar malaikat, dia pemimpin malaikat. Bukan menunjuk pada Yesus. Kita lihat ya, langsung sumber dari mereka. Dari buku Patriark dan Nabi-Nabi. Kristus disebut sebagai firman Allah. Ia dinyatakan kepada mereka sebagai malaikat Tuhan. Panglima pasukan Tuhan, Mikael, sang malaikat agung. Jadi sekali lagi bagi gereja Advent, Yesus adalah penghulu malaikat Mikael. Dari buku Early Writings dikatakan Musa melewati kematian, tetapi Mikael turun membangkitkan dia sebelum jasadnya melihat kebusukan. Setan menuntut asanya, tetapi Kristus sebagai Mikael dengan rendah hati berkata, Tuhan berfirman, Tuhan menghardik engkau. Jadi bagi gereja Advent sekali lagi, Yesus itu adalah sama dengan malaikat Mikael. Meskipun mereka menganggap malaikat Mikael bukanlah malaikat.
Ya, tapi apapun itu tetap ini sebuah kesalahan yang fatal, ya. Kesalahan yang fatal. Yesus jelas bukanlah malaikat Mikael. Jelas. Dia bukanlah malaikat Mikael. Kita langsung lihat di Yudas pasal 1 ayat 9 ya. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Sebuah kesalahan ketika menganggap bahwa malaikat Mikael ini, pimpinan malaikat Mikael ini sama dengan Yesus, itu betul-betul merendahkan Yesus. Kenapa? Karena di dalam ayat 9 dari Yudas ini, penghulu malaikat Mikael dikatakan tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Dan kemudian dia berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Masa Yesus ngomong kok begitu ketika ketemu sama setan ya? Kiranya Tuhan menghardik engkau. Lah lucu begitu loh. Jadi benar-benar merendahkan Yesus ketika Yesus dianggap sebagai malaikat Mikael. Meskipun menurut pendapat mereka, malaikat Mikael bukanlah malaikat. Jadi dua kesalahan fatal ya. Menganggap malaikat Mikael bukan malaikat, sebuah kesalahan. Lalu tadi menyamakan Yesus dengan malaikat Mikael yang malaikat Mikaelnya tidak berani menghardik setan. Hanya ngomong kiranya Tuhan menghardik engkau. Yesus kalau sama setan mesti gampang aja. Nengking gampang aja, ngusir gampang aja. Tapi tidak dengan malaikat Mikael. Jadi Yesus bukanlah malaikat Mikael. Kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 3 sampai 5. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Perhatikan, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jelas dalam Ibrani 1 ayat 3 sampai 5. Ini meninggikan Yesus jauh di atas semua malaikat. Jadi menyamakan Yesus dengan penghulu malaikat Mikael adalah sebuah hal yang sangat merendahkan Kristus. Jadi kalau kita mendengar gereja Advent mengajarkan Yesus adalah malaikat Mikael, kita dengan cepat mengatakan no, bukan. Yesus bukan penghulu malaikat Mikael. Dia terlalu tinggi dibandingkan dengan penghulu malaikat Mikael. Dari John MacArthur, Yesus Kristus bukanlah malaikat. Dia adalah Tuhan. Mikael adalah malaikat ciptaan. Kristus adalah pencipta. Tidak ada dasar Alkitab untuk mengatakan Yesus adalah Mikael. Itu adalah ajaran bidat. Ya, jelas sekali ya, MacArthur mengatakan bagian ini ya. Yesus bukanlah Mikael. Lalu dari James White. James White ini bukan suaminya Ellen G. White ya. Dalam hal ini dia adalah tokoh reform juga ya. Mengatakan untuk mengidentifikasi Yesus sebagai Mikael adalah merendahkan pribadi Kristus dan mengacaukan perbedaan antara sang pencipta dan ciptaan. Sebagai dua kutipan ini cukup ya. Menguatkan, menambahkan penjelasan dari apa yang sudah Alkitab tekankan ya. Jadi ketika gereja Advent menyamakan Yesus dengan malaikat Mikael, Alkitab membantahnya dengan sangat jelas. Yesus bukanlah malaikat Mikael, dia jauh lebih tinggi daripada pemimpin malaikat itu. Ya. Lalu tentang yang lain, tentang kristologi yang berbeda dengan gereja Kristen pada umumnya.
Gereja Advent mempercayai begini, Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Pada waktu dia jadi manusia, dia mengambil natur manusia. Hal ini masih sama ya. Tetapi ketika dia mengambil natur manusia, Gereja Advent mengajarkan Yesus mengambil natur manusia yang berdosa. Jadi perhatikan, jadi Gereja Advent itu percaya bahwa Allah menjadi manusia, berarti pribadi yang kedua itu mengambil natur manusia. Hanya bedanya mereka mengatakan natur manusia yang diambil Yesus adalah natur yang berdosa. Jadi Yesus dilahirkan dengan natur manusia yang berdosa. Hal ini sangat merendahkan sekali. Hal ini sangat-sangat merendahkan Yesus ya. Kita lihat bukti bahwa mereka memang mengajarkan demikian. Bahwa Yesus waktu jadi manusia, dia mengambil natur manusia berdosa. Jadi keberadaannya, secara natur manusianya berdosa. Dari buletin yang terbit di 26 Februari 1895 ya. Di sana dikatakan Kristus datang sebagai manusia berdosa. Cukup mengagetkan ya. Kristus datang sebagai manusia berdosa, tetapi tidak mengambil tindakan dari dirinya sendiri terhadap pencobaan dan kuasa dosa dalam daging itu. Dia mengosongkan diri dan Bapa bekerja di dalam daging manusia melawan kuasa dosa dan memelihara dia dari berbuat dosa. Jadi naturnya berdosa, tapi dia berhasil melawan dosa. Inilah yang membedakan antara Yesus di dalam kacamatanya Advent dengan keturunan Adam dan Hawa yang lain. Keturunan Adam dan Hawa berdosa, natur berdosa, dan tidak bisa mengalahkan dosa. Yesus bedanya, naturnya berdosa, tapi dia bisa mengalahkan dosa. Tetapi sama-sama natur dosa. Keturunan Adam dan Hawa semua natur dosa, Yesus pun juga punya natur dosa. Meskipun dia berhasil mengalahkan dosa. Ia telah dibuat dalam rupa daging berdosa dan menjadi dosa bagi kita. Tubuh manusia itu ditaklukkan oleh kelemahan dan kecenderungan dosa. Inilah yang mereka percaya tentang natur manusia Yesus. Yang sangat berbeda dengan apa yang dipercayai oleh gereja Kristen pada umumnya. Jadi Yesus punya natur manusia adalah natur yang berdosa. Meskipun dengan catatan Yesusnya berhasil mengalahkan dosa dalam sepanjang umur hidupnya. Tapi ingat naturnya, natur yang berdosa. Nah, ajaran ini jelas salah ya. Yang benar natur manusia Yesus itu pasti natur yang tanpa dosa. Ingat ya, dosa itu bukan bagian natur manusia. Jadi tidak harus dosa untuk dikatakan itu manusia. Ingat Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, mereka manusia atau bukan? Manusia. Jadi dosa itu bukan natur manusia. Bukan natur awal manusia. Mungkin pemikirannya gereja Advent adalah kalau tidak berdosa itu bukan manusia. Maka dipaksakan Yesus natur manusia harus dosa supaya dikatakan manusia. Ya tidak dong. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka sudah manusia, sempurna manusia. Jadi untuk mengatakan Yesus sebagai manusia tidak harus untuk mengklaim dia berdosa. Tidak. Justru itu merendahkan Yesus ya. Nah kita akan lihat bukti dari Alkitab bahwa natur manusia Yesus itu tidak berdosa. Bahkan tidak ada kemungkinan berdosa. Ini yang membedakannya kristologi Advent dan kristologi dari Reform ya. Sekali lagi bedanya kalau kristologi dari Advent, natur manusia Yesus berdosa. Kristologi dari Reform, natur manusia Yesus tidak berdosa, bahkan tidak mungkin berdosa. Kita lihat dasar Alkitabnya dulu, Lukas 1 ayat 35.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jelas sekali dalam Lukas 1:35 dikatakan, karena Roh Kuduslah maka kemanusiaan Yesus di dalam rahim Maria itu dikatakan kudus. Berarti tidak berdosa. Bahkan juga bisa dikatakan tidak ada kemungkinan berdosa. Karena Roh Kudus. Ya. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan ya, frase yang mengatakan tidak mengenal dosa. Yesus itu dalam naturnya dia tidak kenal dosa. Jadi kalau gereja Advent mengatakan natur manusia Yesus itu natur yang berdosa. Dia dilahirkan dalam keadaan natur yang berdosa. Itu sudah tidak cocok dengan apa yang ditulis Paulus dalam 2 Korintus 5:21 ini. Yesus tidak kenal dosa, termasuk naturnya tidak kenal dosa. Ingat ya, Yesus itu kan bukan hasil Yusuf dan Maria loh. Kalau Yesus itu hasilnya Yusuf dan Maria, jelas dia akan mewarisi natur berdosa. Tapi Yesus tidak. Yesus hanya dari benihnya Maria saja. Tidak ada campur tangan dari Yusuf. Dan Roh Kudus menaunginya. Maka tidak memungkinkan untuk dikatakan bahwa naturnya itu natur yang berdosa. Ya, dia tidak mengenal dosa. Natur kemanusiaan Yesus tidak kenal dosa. Jadi natur manusianya suci, bersih dan tidak ada kemungkinan berdosa. 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan perhatikan, di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus, di dalam kemanusiaannya sekalipun tidak ada dosa. Di dalam naturnya pun tidak ada dosa. Lalu bagaimana Advent tetap memaksakan untuk mengatakan natur manusia Yesus itu berdosa? Dari sekian banyak ayat mengatakan tidak kenal dosa, tidak ada dosa. Ya. Kalau natur manusia Yesus itu berdosa, maka dia harus menebus dirinya sendiri. Kalau dia menebus dirinya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Tapi justru karena dia tidak berdosa, baik di dalam natur maupun tindakannya, maka dia bisa menjadi juru selamat dan penebus kita, yaitu dengan cara dosa kita ditimpakan kepada dia yang tidak berdosa. Sehingga dia dibuat menjadi dosa, bukan dibuat menjadi berdosa loh, tapi dibuat menjadi dosa, yaitu menanggung dosa kita. Baru dia bisa menjadi juru selamat. Kritik terhadap ajaran Advent ini adalah bahwa kalau mereka mengajarkan natur manusia Yesus berdosa, maka Yesus tidak mungkin bisa jadi juru selamat. Karena dia harus menyelamatkan dirinya sendiri kalau begitu. Ya. Jadi sangat berbeda ya kristologi Advent dan reform atau injili secara umum tentang natur kemanusiaan Yesus. Kita lihat lagi ayat yang lain. Ibrani 7:26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yang bagaimana? Yang saleh. Tanpa salah. Termasuk naturnya. Tanpa noda. Termasuk naturnya. Yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari langit. Jadi menyamakan natur Yesus dengan natur manusia pada umumnya yang berdosa, itu merendahkan sekali dan sangat salah. 1 Petrus 1:19, darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Yesus dikatakan tidak bernoda, tidak bercacat. Bukan hanya dari sikapnya loh ya, bukan dari cara hidupnya, bukan dari aktual yang dia lakukan. Tapi ini jelas juga termasuk dalam naturnya. Ya, jadi sekali lagi
Ketika gereja Advent mengatakan natur manusia Yesus adalah natur yang berdosa, maka itu sangat bertolak belakang dengan banyak ayat Alkitab yang mengatakan Yesus itu baik dalam natur maupun dalam hidupnya tidak berdosa, bahkan tidak ada kemungkinan untuk berdosa. Lalu orang tanya begini, kalau memang natur Yesus, natur manusianya tidak ada dosa atau bahkan tidak ada kemungkinan dosa, kalau gitu buat apa setan cobai dia? Betul ya? Bukankah setan cobai Yesus supaya Yesusnya jatuh? Kalau Yesus dalam natur kemanusiaannya tidak ada potensi dosa, ngapain setan buat itu? Kayaknya lebih masuk akal ajaran Advent ya. Natur manusia Yesus berdosa, jadi setan goda Yesus, siapa tuh dia gagal. Bukan, saudara. Bahwa setan mencoba Yesus mati-matian itu tidak berarti membuktikan bahwa natur manusia Yesus bisa berdosa, tidak. Lalu kenapa setan coba? Ya karena setan begitu. Jadi setan coba itu kan memang hidupnya setannya begitu. Dia tidak peduli kok. Apakah orang bisa jatuh, tidak bisa jatuh. Yang penting dia memang naturnya suka goda, suka lakukan itu ya lakukan. Jadi bahwa setan mencoba Yesus itu tidak membuktikan bahwa Yesus punya natur berdosa, tidak. Ya karena memang setan naturnya begitu, dia goda. Entah orangnya jatuh, tidak peduli. Yang penting dia memang sukanya begitu. Ya. Nah, itu jawaban simpelnya ya. Kalau ada yang menyanggah bahwa natur Yesus itu tidak berdosa dan tidak ada kemungkinan dosa ya. Terkait dengan pencobaan dari setan ya. Sekarang kita lihat kutipan dari John Calvin tentang natur manusia Yesus ya. Daging Kristus kudus dan murni karena dikuduskan oleh Roh Kudus. Walaupun ia sungguh-sungguh manusia, ia bebas dari noda dosa asal, dari segala noda dosa asal. Sangat bertolak belakang dengan ajaran Advent. Yesus kudus dan dia bebas dari segala noda dosa asal. Jadi kalau gereja Advent tetap mengajarkan natur manusia Yesus berdosa, maka dia bukan hanya merendahkan Yesus, tetapi juga merendahkan Roh Kudusnya. Ya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam pembuahan dari benih Maria dan tetap hasilkan natur dosa, maka Roh Kudusnya gagal. Dan Roh Kudus tidak mungkin gagal ya. Dari Louis Berkhof, Kristus tidak mengambil natur manusia yang berdosa. Ini langsung konfrontasi ya dengan ajaran Advent ya. Kristus tidak mengambil natur manusia yang berdosa. Meskipun ia mengambil natur manusia yang sepenuhnya sejati. Kenapa? Karena memang dosa tidak termasuk natur manusia. Namun natur itu bebas dari kecenderungan jahat dan kerusakan karena dosa. Meskipun Yesus mengambil natur manusia yang sepenuhnya sejati, namun natur itu bebas dari segala kecenderungan yang jahat dan kerusakan karena dosa. Beberapa poin inilah yang secara terang benderang itu membedakan antara kristologi dalam Advent dan kristologi di dalam Reform yang sangat berbeda. Secara khusus di dalam kemanusiaan Yesus dan sebutan Yesus tadi sebagai penghulu malaikat Mikael. Ya, jadi kelihatannya sama, tapi kalau lebih didalami ada perbedaan yang cukup serius. Sekarang kita akan lihat tentang keselamatan. Kalau kita tanya mereka akan tetap mengatakan keselamatan hanya anugerah Allah. Mereka mengatakan itu. Kalau kita tanya mereka, apakah perlu berbuat baik untuk masuk surga? Mereka mengatakan tidak. Hanya anugerah Allah. Hanya melalui iman. Tapi itu hanya di kulit saja, saudara. Tapi kalau kita telusur lebih dalam, maka sebenarnya mereka mengajarkan keselamatan karena iman plus perbuatan.
Meskipun dalam teorinya mereka ya, dalam doktrin dan teorinya mereka mengatakan keselamatan anugerah Allah, keselamatan hanya melalui iman saja. Tetapi kalau kita lihat ajarannya lebih dalam, menghasilkan ketidakkonsistenan. Memang ini antara ketidakkonsistenan atau memang ketidakmengertian. Apa maksudnya sola fide, apa maksudnya sola gratia. Sehingga nanti kalau kita lihat mereka mengajarkan hal yang harus ada dilakukan oleh manusia. Manusia harus melakukan sesuatu, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Jadi praktek hidup dan klaim mereka dengan sola fide dan sola gratia itu tidak nyambung. Ya. Nah sekarang kita akan lihat langsung saja bagaimanakah ajaran dari gereja Advent tentang keselamatan. Yang pertama, yang membedakan doktrin soteriologinya Advent dan Reform atau Injil secara umum. Begini, yang pertama. Bagi gereja Advent, rencana keselamatan itu dibuat setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi, Adam dan Hawa jatuh, barulah Allah rancangkan keselamatan. Jadi rencana keselamatan itu terjadi setelah kejatuhan. Jadi sebelum kejatuhan tidak ada rencana keselamatan. Jadi manusianya jatuh, baru Allah merencanakan keselamatan. Kelihatannya logis ya, tapi salah. Nah kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu dasar ajaran mereka atau bukti bahwa mereka mengajarkan hal ini. Mereka mengatakan kerajaan kasih karunia didirikan segera setelah kejatuhan manusia. Ini artinya keselamatan ya. Jadi keselamatan didirikan segera setelah kejatuhan manusia. Pada waktu rencana dibuat untuk menebus umat manusia yang sudah berdosa. Tetapi kerajaan itu belum didirikan sebelum kematian Yesus. Jadi kalimatnya cukup jelas ya untuk mengatakan bahwa memang mereka punya pengertian jatuh dulu baru ada rencana keselamatan. Yang lain dari buku sejarah para nabi. Mereka mengatakan kejatuhan manusia menuntut bantuan. Tetapi kasih ilahi telah menyediakan satu rencana di mana manusia dapat ditebus. Kristus rela turun ke dalam penderitaan untuk menyelamatkan umat yang berada dalam kebinasaan itu. Jadi kalau ditanya kapan Allah merencanakan keselamatan, Advent akan mengatakan setelah kejatuhan. Baru Allah merencanakan keselamatan. Nah sekarang kita langsung saja ya, lihat dari Alkitab, kapan sih sebenarnya rencana keselamatan itu Allah rencanakan? Setelah kejatuhan atau bahkan sebelum kejatuhan? Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan, ia, yaitu Yesus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih sebagai apa? Sebagai juru selamat. Kapan dipilihnya? Sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Berarti rencana keselamatan di dalam Yesus sudahlah rencanakan jauh sebelum penciptaan. Jadi bukan setelah jatuh baru Allah rencanakan Kristus kamu datang ya. Tidak. Itu sudah jauh sebelum dunia dijadikan. Sudah Allah rencanakan akan keselamatan. Teksnya secara eksplisit mengatakan itu. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jelas ya kalimatnya ya, sebelum dunia jadi sudah ada rencana keselamatan itu. Jadi kalau Advent mengatakan rencana keselamatan baru Allah buat setelah manusia jatuh, itu sangat tidak cocok dengan ayat-ayat yang sudah kita baca. Bahwa kita dipilih, bahwa Yesus sudah dipilih, itu bahkan sebelum dunia dijadikan. Bukan setelah kejatuhan. Kita lihat dua kutipan, yang pertama dari Calvin, Allah di dalam kedaulatannya telah menetapkan dalam kekekalan siapa yang akan diselamatkan. Dan bagaimana cara keselamatan itu digenapi melalui Kristus. Bahkan sebelum manusia pertama jatuh. Ya, jadi rencana keselamatan sudah ada sebelum dunia ini ada. Dari Charles Hodge. Rencana keselamatan tidak muncul setelah kejatuhan manusia. Melainkan sudah ditetapkan dalam kekekalan oleh Allah Tritunggal. Sebagai bagian dari kehendaknya yang tidak berubah. Jadi Allah tidak pernah punya plan A, plan B ya. Tidak ya. Semua sudah sekali ditetapkan untuk seterusnya ya. Termasuk rencana keselamatan itu. Ini termasuk yang membedakan ya. Dari soteriologinya Advent dan kita. Kita lanjut lagi. Nah ini dia. Tentang doktrin keselamatan yang sangat berbeda dengan gereja pada umumnya. Gereja Advent mengajarkan begini, karya penebusan Yesus masih belum selesai. Ini cukup kaget ya kalau kita tahu bagian ini ya. Jadi menurut gereja Advent, karya penebusan Yesus masih belum selesai. Apa yang belum selesai? Gereja Advent mengajarkan bahwa korban Kristus disalib sudah sempurna dan cukup. Loh kalau begitu kok belum selesai? Nah kita lihat kenapa kok mereka mengatakan belum selesai. Jadi korban disalib sudah sempurna, sudah cukup. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Namun proses penebusan belum selesai secara keseluruhan. Korbannya sudah beres. Tapi proses menebus umat Tuhan belum selesai. Menurut mereka. Karena masih berlanjut dalam pelayanan Kristus sebagai imam besar di tempat kudus surgawi sejak kenaikannya. Gereja Advent mengajarkan Yesus masih melanjutkan pekerjaan pendamaian dalam bentuk investigatif judgment sejak 1844 dan akan selesai menjelang kedatangannya yang kedua kali. Jadi yang mengacaukan mereka adalah satu doktrin khasnya mereka, yaitu investigative judgment. Ini hanya ada dalam gereja Advent, tidak ada di semua gereja yang lain. Jadi mereka punya satu doktrin yang khas, yaitu investigative judgment atau penghakiman penyelidikan. Menghakimi dengan cara menyelidiki. Doktrin apa ini? Nah mereka begini saudara ya. Kita nanti agak lebih jelas tentang doktrinnya mereka ini. Kita lanjut dulu ke bukti-bukti bahwa mereka mengajarkan bahwa karya penebusan Yesus itu masih belum selesai. Ya kita lihat buktinya dari keyakinan dasar gereja Advent nomor 24 dengan judul Kristus dan pelayanannya di tempat kudus. Di tempat kudus surgawi Kristus melayani demi kepentingan umat manusia sejak kenaikannya. Jadi sejak Yesus naik, dia di surga masih melayani. Apa yang dia lakukan? Ia memulai pelayanan pendamaiannya pada saat kenaikan.
dan masuk ke dalam bagian pertama dari tempat kudus surgawi. Pada tahun 1844, pada akhir masa nubuatan 2300 hari, ia memasuki fase kedua dan terakhir dari pelayanan pendamaiannya. Ini adalah pekerjaan investigative judgment atau penghakiman penyelidikan. Kita mungkin masih bingung ya, nah kita lanjut dulu ya. Dari buku The Great Controversy, ya, mereka mengatakan perantaraan Kristus bagi manusia di tempat kudus surgawi sama pentingnya bagi rencana keselamatan seperti kematiannya di salib. Dengan kematiannya, ia memulai pekerjaan yang setelah kebangkitannya, ia naik ke surga untuk menyelesaikannya. Perhatikan kalimat ini, dengan kematiannya, Yesus memulai pekerjaan penebusan. Yang setelah kebangkitannya, ia naik ke surga untuk menyelesaikannya. Jadi ini kontradiksi. Tadi mereka ngomong, di salib penebusannya sudah selesai. Tapi setelah bangkit naik, ngomong lagi, belum selesai. Memang inkonsisten dalam hal ini. Tapi itu yang mereka ajarkan. Jadi setelah Yesus bangkit dan naik, dia masih meneruskan pekerjaan penebusan atau pendamaian itu. Kita lanjut dulu ya, dasar-dasar doktrin mereka ini. Dalam Testimonies for the Church, volume 4. Pekerjaan Kristus di tempat kudus di atas sama pentingnya bagi rencana keselamatan seperti kematiannya di atas salib. Dengan kematiannya, ia memulai pekerjaan yang kemudian ia naik ke surga untuk menyelesaikannya. Jadi dengan kata lain ya, klaimnya mereka bahwa penebusan di salib sudah sempurna dan cukup, itu hanya tulisan saja. Ajaran mereka dalam doktrin investigative judgment itu secara membabi buta mengatakan Yesus di surga masih ngerjain pendamaian. Yesus di surga masih menebus. Berarti klaimnya mereka yang mengatakan penebusan di salib sudah selesai sempurna itu dianggap angin lalu saja. Itu sudah pasti bukan ajaran mereka yang benar-benar ya. Dalam Testimonies from the Church volume 2, Yesus berdiri di hadapan Bapa terus-menerus mempersembahkan darahnya bagi dosa dunia. Berarti darah tidak berhenti di salib. Darahnya masih terus mengalir di hadapan Bapa. Mulai kapan? Sejak 1844. Sampai kapan? Sampai dia datang kembali yang kedua. Jadi darah Yesus ngucur terus. Itu ajaran mereka. Nah, sekarang kita lihat ringkasannya begini. Kalau kita bingung doktrin investigative judgment ya. Dimulai dari tahun 31. Yesus mati di salib. Bagi mereka, kematian Yesus di salib itu awal pelayanan sebagai imam besar di ruang kudus surgawi. Jadi begini saudara ya. Jadi gereja Advent itu mengajarkan di surga di sana itu ada ruang suci dan ruang maha suci. Yang kita tahu itu adalah ada di dalam kemah suci atau bait Allah orang Israel. Ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah mereka menganggap di surga pun masih ada yang semacam itu. Di surga ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Lalu mereka mengatakan bahwa ketika Yesus disalib, dia tuh memulai pelayanannya sebagai imam besar. Lalu dari tahun 31 sampai 1844 di surga Yesus melakukan pelayanan di ruang kudus. Belum di ruang maha kudus ya. Jadi setelah Yesus naik nih, pada waktu dia naik, dia di surga, dia berada di ruang kudus yang ada di surga. Ya, di sana dia menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Lalu tahun 1844 Yesusnya pindah dari ruang kudus ke ruang maha kudus
Nah, mulai tahun 1844 inilah waktu Yesus yang masuk ke ruang Maha Kudus, maka disitulah dimulai yang namanya investigative judgment atau penghakiman penyelidikan. Ya, itu dulu alurnya ya. Jadi Yesus mati tahun 31, itu baru awal dia menebus. Setelah dia bangkit, dia naik, dia berada di ruang kudus surgawi. Sampai 1844 dia masuk ke ruang Maha Kudus surgawi dan memulai yang namanya investigative judgment. Sampai kapan melakukan penghakiman penyelidikan ini? Yaitu sampai dia datang kembali yang kedua kali. Berarti sampai hari ini di surga, di ruang Maha Kudus, Yesus masih melakukan pelayanan investigative judgment menurut Gereja Advent. Kemarin, kapan hari kita sudah bahas ya, dari mana kok ketemu tahun 1844 ya. Sudah ada hitungannya ya. Ya, meskipun itu pasti ngaco ya. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, barulah dia kembali dalam kemuliaan membawa upah bagi yang lulus penghakiman. Oke, kalau begitu dari tahun 1844 sampai dia datang kembali yang kedua dalam hari kiamat, waktu melakukan investigative judgment, apa yang dia lakukan? Investigative judgment atau penghakiman penyelidikan ini ngapain sih Yesusnya? Nah ini dia. Jadi yang Yesus lakukan dalam investigative judgment adalah Yesusnya memeriksa catatan kehidupan. Jadi sampai hari ini Yesus periksain catatan kehidupan. Tiap-tiap orang. Ya. Yesus sebagai hakim dan imam besar memeriksa catatan kehidupannya Bu Debi, ya. Pak Thomas, dilihatin ya. Dari umat PL sampai orang percaya di PB, diperiksain sama Yesus. Lalu diperiksain itu apa? Untuk menentukan siapa yang akan diselamatkan. Yesus menentukan siapa yang layak untuk menerima hidup yang kekal. Berdasar apa? Berdasar iman kepada Yesus, berdasar buah pertobatan dalam hidup mereka, dan kesesuaian hidup mereka dengan hukum Allah. Perhatikan ya. Yesus mati untuk memulai penebusan. Lalu dia bangkit, dia naik, dia masuk ke ruang kudus sampai tahun 1844. Ya mereka mengatakan dia menjadi pengantara kita lah, kira-kira begitu. Mulai 1844, dia melakukan penghakiman penyelidikan, yaitu mulai lihatin nih. Hidup orang yang ngaku percaya, dilihatin. Ada buah pertobatannya enggak, taat tidak. Nah nanti dari hasil inilah baru Yesus menentukan siapa yang selamat dan tidak selamat. Jadi siapa selamat, siapa tidak selamat, sampai hari ini masih misteri. Ya. Jadi meskipun kita ngaku percaya, sudah ditanya dua pertanyaan diagnostik sampai 10-50 kali, tak tergoncangkan. Mereka mengatakan, oh kamu jangan ngomong pasti selamat. Belum selesai, Yesus masih investigasi kamu. Dilihat hidupmu bagaimana, ya. Dilihat buah pertobatan, dilihat ketaatanmu. Nanti pada akhirnya baru Yesus memutuskan siapa yang selamat dan tidak selamat. Kalau model begini, maka tidak cocok dengan banyak ayat Alkitab ya saudara ya. Allah sudah memilih kita sebelum di dunia dijadikan supaya kita jadi kudus dan seterusnya. Dan banyak sekali tidak cocok. Justru dalam doktrin mereka ini, meskipun mereka mengatakan selamat adalah anugerah Allah, selamat hanya melalui iman. Tapi dari doktrin investigative judgment-nya mereka, tidak bisa tidak. Untuk selamat, tidak cukup iman. Tapi ketaatan menentukan. Kalau ngaku selamat tapi tidak taat, tidak selamat. Lagi-lagi meskipun mereka mengatakan ketaatan perbuatan ini adalah buah iman, buah iman.
Klaimnya memang begitu, tetapi faktanya dalam ajaran mereka tidak seperti itu. Ya. Jadi kira-kira begitu saudara, doktrin investigative judgment-nya mereka. Ya. Jadi Yesus sudah mati menebus dosa, dia bangkit, dia naik, dia melakukan pelayanan di sana. Dan yang mengaku percaya ternyata belum tentu diselamatkan. Dilihat dulu, diinvestigasi sama Yesusnya. Baru nanti pada akhirnya ditentukan siapa yang layak selamat dan tidak. Jadi berkenaan dengan karya penebusan yang belum selesai, cocok. Ya, bahwa memang menurut gereja Advent, karya penebusan Yesus masih belum selesai. Yaitu dengan adanya doktrin investigative judgment ini ya. Sekarang kita lihat dalam Alkitab, betulkah karya penebusan Yesus itu belum selesai? Betulkah karya penebusan Yesus itu belum selesai? Kita lihat ayat-ayat yang menerangkan dengan jelas tentang finalitas penebusan Kristus ya. Misalnya yang pertama, dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bahwa Yesus mengatakan sudah selesai, maka tidak bisa tidak. Ini artinya tujuan kedatangan ke dalam dunia menjadi juru selamat, yaitu menebus semua dosa. Itu selesai. Nah, kalau dia kemudian setelah bangkit naik, masih melakukan proses pendamaian di surga, maka Yesus disalib tidak layak untuk mengatakan sudah selesai. Mestinya, kalau memang Yesus melanjutkan penebusannya di surga, harusnya disalib dia mengatakan belum selesai. Atau tunggu dulu. Tidak. Yesus disalib mengatakan sudah selesai. Arti hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Proses penggantian itu sudah berlangsung dengan sempurna. Tidak ada satu dosa pun dari umat pilihan yang belum tertebus disalib. Ya, jadi kalau gereja Advent mengatakan karya penebusan Yesus itu masih belum selesai. Di surga dia masih melakukan proses penebusan itu. Maka ini salah ya. Ibrani 10:12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Perhatikan. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Perhatikan, ini kalimat figuratif ya. Jadi jangan bayangkan Yesus benar-benar duduk ya, nganggur di sana, yang kangkang kaki ya, tidak ya. Tapi ketika dikatakan ia duduk di sebelah kanan Allah, itu menandakan tugasnya, misinya sudah clear. Sudah selesai dengan sempurna. Kalau belum selesai, Bapak tidak mungkin bolehkan Yesus duduk. Belum selesai, kamu jangan duduk. Ketika dikatakan dia duduk di sebelah kanan selama-lamanya, itu artinya memang sudah selesai. Jadi, ajaran Advent yang mengatakan Yesus di surga masih melakukan proses pendamaian itu, darahnya masih tercurah di hadapan Bapa, itu sudah salah. Kalau di dalam ayat ini tidak dikatakan Yesus berdiri mencurahkan darahnya di hadapan Bapa. Tidak, sudah selesai disalib penebusan itu. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jelas mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kok bisa tidak ada penghukuman? Ya bisa.
Karena di salib itu Yesus mengatakan sudah selesai. Semua hukuman dosa umat pilihan, baik dosa asal maupun dosa aktual, dari dia dalam kandungan sampai dia mengembuskan nafas yang terakhir, semua hukuman dosanya sudah ditanggung Yesus seluruhnya. Tidak pakai DP, langsung lunas semuanya. Maka tidak ada penghukuman lagi bagi kita yang sudah ada di dalam Yesus. Karena Yesus menanggungnya, sudah selesai dan sudah beres di salib itu. Tak ada kabar yang lebih sukacita daripada kabar ini, saudara. Semua hukuman kita sudah beres, digantikan Yesus semuanya. Maka mengatakan korban Yesus belum selesai tidak cocok dengan ayat-ayat ini. Ibrani 9 ayat 27-28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sekali korban sudah cukup. Jadi kalau tadi ya di dalam apa yang diyakini oleh gereja Advent ya, di mana Yesus itu dikatakan terus mencurahkan darahnya di hadapan Bapa, maka itu sesuatu yang benar-benar tak cocok ya. Sekali lagi saya kutip ya dari Testimonies for the Church volume 2 halaman 200. Mereka mengajarkan Yesus berdiri di hadapan Bapa terus-menerus mempersembahkan darahnya. Tidak cocok. Alkitab ngomong bukan Yesus berdiri di hadapan Bapa mencurahkan darahnya, tapi Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya sudah selesai tugasnya, menebus. Dan tidak cocok dengan Ibrani tadi yang kita baca ya. Dia mengorbankan dirinya sekali. Jadi tidak ada yang namanya di surga Yesus masih melanjutkan proses penebusan. Tidak ada. Jadi ini yang membedakan ya antara soteriologinya Advent dengan kita. Keselamatan Advent mengatakan Yesus korbannya meskipun dikatakan sudah selesai, tapi ternyata proses penebusannya belum selesai. Korban di salib sudah selesai, tapi proses menebus orang percaya belum selesai, sehingga di surga dia masih melanjutkan proses penebusan dan pendamaian itu. Tapi ini semua salah. Tidak cocok dengan banyak ayat yang mengatakan penebusan, pendamaian sudah selesai di salib. Di surga Yesus tidak lagi melanjutkan apapun karena semua sudah selesai. Jadi di surga Yesus tidak lagi mengorbankan dirinya dalam menebus maupun mendamaikan. Tidak. Semua sudah selesai di salib, sudah beres di kayu salib. Kita lihat yang dikatakan oleh R.C. Sproul. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Dia menyatakan bahwa pendamaian penuh telah dilakukan. Tidak ada yang perlu ditambahkan oleh usaha manusia ataupun proses surgawi. Sekali lagi ya, tidak ada yang perlu ditambahkan oleh usaha manusia ataupun proses surgawi. Sudah selesai. Dia menanggung hukuman dosa kita sudah selesai di salib. Tidak perlu ada proses di surga, di ruang suci, di ruang maha suci. Tidak ada model begitu. Dari J.E. Packer. Pendamaian telah selesai satu kali untuk selamanya. Mengusulkan adanya karya korban yang terus berlangsung di surga berarti merusak finalitas Kalvari. Jadi ajaran Advent yang mengatakan di surga Yesus masih melanjutkan penebusan dan pendamaian itu merusak finalitas Kalvari. Kalvari sudah final, sudah selesai. Ya.
Satu lagi dari Spurgeon. Tidak ada lagi yang perlu Allah lakukan. Sudah selesai. Tidak ada juga yang perlu engkau lakukan. Bukan air matamu atau doamu, melainkan darah Kristus semata. Kita ditebus bukan karena doa kita, bukan karena air mata kita, tapi oleh darah Kristus. Itu sudah selesai sehingga bahkan Allah pun tidak perlu melakukan apa-apa lagi untuk menebus kita. Karena sudah selesai. Lagi-lagi ya, menekankan apa yang diajarkan oleh gereja Advent, bahwa penebusan Yesus belum selesai. Itu sangat salah. Meskipun mereka mengatakan korbannya sudah selesai, tapi penebusannya belum selesai. Sekali lagi itu salah. Korban dan penebusan di salib sudah selesai. Maka ada Roma 8 ayat 1 tadi ya. Di dalam Yesus tidak ada lagi hukuman bagi yang percaya. Karena sudah ditanggung, diselesaikan, digantikan dengan sempurna oleh Kristus. Berikutnya yang berbeda dari soteriologi tentang hal ini. Bagi gereja Advent, semua dosa manusia akan ditanggungkan ke setan. Ini ajaran khas mereka juga ya. Jadi semua dosa kita itu nantinya ditanggungkan ke setan. Mereka memang mengatakan setan bukan penebus dosa. Mereka mengklaim itu, setan bukan penebus dosa. Yesus yang menebus dosa. Tapi mereka tetap mengajarkan, nantinya semua dosa kita akan ditimpakan ke setan. Kenapa? Karena setanlah yang sudah berpartisipasi membuat kita berdosa. Karena setan menjadi mbahnya dosa, maka semua dosa dari orang percaya nantinya akan ditimpakan ke setan semua. Bukan berarti memang setan menebus dosa kita, bukan. Tapi hanya menanggung semua dosa yang kita lakukan. Setan sudah dosa, tambahi dosa kita lagi, saudara. Setan sudah tanggung dosanya sendiri. Advent mengatakan tidak cukup dia nanggung dosanya sendiri. Dosa kita pun dia harus tanggung semuanya, kira-kira begitu, saudara. Ya. Kelihatannya ini enak didengar telinga, tapi saudara tahu enggak kalau ini diaminkan, Allahnya jadi tidak adil. Kenapa kok tidak adil? Dosa kita yang percaya sudah ditanggungkan kepada Yesus, artinya sudah selesai di sana. Kalau kemudian dosa yang sudah ditanggungkan ke Yesus diambil lagi, ditanggungkan ke setan, Allahnya jadi tidak adil dong. Berarti dosa kita dihukum dua kali ya. Dihukumkan ke Yesus, lalu dihukumkan juga ke setan. Meskipun didengar telinga, oh setan kapok lu, kamu nanggung dosaku ya. Tapi akan menjadikan Allah tidak adil. Karena dosa kita sudah ditimpakan kepada Yesus, selesai. Kalau lagi ditimpakan kepada setan, berarti Allah menghukum dosa kita dua kali. Ke Yesus, kemudian ke setan. Menjadikan dia tidak adil. Oke lah, kita akan kembali ke sini ya. Apakah semua dosa kita ditanggungkan ke setan? Itu ajaran Alkitab. Sebelum ke sana kita lihat dasarnya dulu ya, supaya jangan kita dianggap membual ya. Bahwa ini adalah ajaran dari gereja Advent, itu nyata dari buku Kontroversi Besar. Halaman 485-486. Dalam buku itu dikatakan, pada akhir pelayanan Yesus, imam besar membawa dosa-dosa yang telah diakui ke atas kambing jantan yang hidup. Jadi kita sudah ngaku dosa nih ya. Kita sudah ngaku dosa, nah waktu kita sudah ngaku dosa, dosa itu dibawa ke kambing jantan yang hidup. Ini aja sudah salah ya. Kenapa? Alkitab mengatakan apa? Pada waktu kita mengaku dosa, dosa kita dilemparkan sejauh timur dari barat. Dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut. Artinya sudah tidak lagi
diingat, tidak lagi dipersoalkan oleh Tuhan. Itu Alkitab katakan tentang dosa kita. Tapi Advent mengajarkan bahwa dosa yang sudah kita akui ternyata tidak dilempar ke barat. Tidak dibuang ke dalam tubir laut. Tapi ditaruh ke atas kambing jantan yang hidup. Jangan bayangkan benar-benar kambing jantan ya. Tapi ini bagi mereka mewakili setan. Yang kemudian akan memikul dosa-dosa orang benar yang telah ditebus. Dan dibuang ke padang gurun. Yaitu dunia yang tandus. Demikianlah Kristus akan meletakkan semua dosa yang telah ditanggungnya untuk orang berdosa yang bertobat ke atas setan. Asal dari dosa. Dan setan akan menanggung hukumannya, yaitu penghapusan final dari dosa. Meskipun ini terkesannya setan kapok lu ya, kapok lu ya, kapok lu ya. Tapi tidak alkitabiah, saudara. Alkitab mengajarin kita, waktu kita mengaku dosa, maka Allah tidak lagi mengingat dosa kita. Tapi menurut Advent tidak. Pada waktu kita mengaku dosa, kita membereskannya, Tuhan masih simpen dosa itu. Untuk apa? Nanti diletakkan ke setan. Jadi setan bukan hanya nanggung dosanya sendiri, tapi dia nanggung dosa kita juga. Ya, bukan berarti saya membela setan ya, bukan ya. Tapi memang ini tidak cocok dengan ajaran Alkitab tentang bagaimana dosa yang sudah ditebus oleh Kristus. Ya. Dasar yang lain, bukti yang lain. Dalam kepercayaan pokok doktrin nomor 24 dalam bagian pelayanan Yesus di tempat kudus surgawi. Mereka mengatakan pada akhir pelayanannya sebagai pengantara, Yesus akan menyerahkan dosa-dosa umatnya kepada setan, penyebab dosa, yang akan menerima hukuman final dari penghakiman Allah. Jadi meskipun mereka tidak mengatakan setan sebagai penebus dosa, Gereja Advent tetap mengajarkan pada akhirnya semua dosa orang percaya ditimpakan kepada setan. Tapi apapun ini bukan ajaran Alkitab. Bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan semua dosa kita bukan ditimpakan ke setan, tapi ditimpakan kepada Kristus sebagai juru selamat yang menggantikan posisi kita. Jadi dosa orang percaya ditimpangkan kepada Yesus, bukan kepada setan. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Yesus bukan kepada setan, kejahatan kita sekalian. Tidak ada pun satu dasar Alkitab, satu ayat pun yang mengatakan dosa kita ditimpakan ke setan. Tidak ada. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Jadi bukan setan yang pikul dosa kita. Yesus yang pikul dosa kita. Dan bukannya seperti yang diajarkan oleh gereja Advent, di mana dosa kita dipikul dua kali. Sekali dipikul Yesus, habis Yesus pikul, dia pikulkan ke setan. Bukan. Yang benar semua dosa kita dipikul Yesus. Ditimpakan kepada Yesus. Untuk apa? Untuk digantikan hukumannya oleh dia. Begitu hukuman dosanya sudah ditimpakan kepada Yesus, semua sudah selesai, otomatis Allah tidak lagi mengingat semua dosa kita, tidak lagi menganggap kita sebagai orang-orang yang harus dihukum. Selesai. Tidak ada ceritanya kemudian dosa yang dialihkan ke setan. Tidak ada pernah semacam itu ya. Jadi ajaran yang mengatakan dosa sama orang percaya akan ditanggungkan ke setan, tidak alkitabiah sama sekali. Tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan hal itu. Sekarang kita lihat kutipan dari Wayne Grudem. Kristus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Tidak ada dasar alkitabiah yang menyatakan bahwa setan menanggung bagian dari hukuman itu. Ya, tidak benar kalau dikatakan setan yang menanggung dosa kita, tidak ada. Louis Berkhof, dalam pendamaian pengganti, Kristus menanggung seluruh beban keadilan ilahi. Setan adalah penggoda, bukan penanggung
dosa. Ya, ini semua mengcounter ajaran Advent yang mengatakan setan menanggung dosa kita. Oke, sedikit lagi kita selesai. Kita lanjutkan lagi yang berbeda dalam soteriologi antara Advent dan kita. Jelas, meskipun gereja Advent ya dalam beberapa kutipan atau ajaran mengatakan bahwa selamat hanya adalah anugerah Allah, selamat adalah karena iman, tetapi itu hanya di kulit. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, sebenarnya mereka hendak mengatakan juga perlu perbuatan. Kita lihat ya dalam buku Faith and Works, mereka mengatakan begini, tidak seorang pun akan diselamatkan karena ia mentaati hukum. Keselamatan adalah anugerah Allah diberikan kepada kita melalui Kristus. Kelihatan benar ya? Tapi perhatikan dalam buku mereka yang lain, Testimonis, dan kalau kita sudah belajar Testimonis, itu disejajarkan dengan Alkitab loh ya. Oleh gereja Advent, Testimonis karangannya Ellen G. White itu disetarakan dengan Alkitab. Dan di dalam Testimonis, volume 2, halaman 505, apa yang dikatakan di sana? Keselamatan bersyarat. Jika kita mentaati Kristus, jika kita hidup dalam terang, maka kita akan diselamatkan. Satu sisi mereka mengajarkan apa? Keselamatan adalah anugerah Allah diberikan melalui Yesus. Tapi di bagian yang lain mereka mengatakan apa? Kalau kita taat, kita hidup dalam terang, kita selamat. Bagaimana? Kemungkinan pertama mereka mengalami yang namanya inkonsistensi doktrin. Doktrin nggak konsisten. Satu sisi ngomong anugerah, satu sisi menekankan kamu harus taat. Atau mereka tidak memahami apa itu anugerah. Kalau dalam teologi reform itu sangat jelas ya. Bahwa keselamatan kita itu betul-betul 100% itu karya Tuhan. Dari kita dipilih, sampai kemudian kita dilahirbarukan, kita terima Injil, kita beriman, kita dibenarkan, kita diadopsi, kita dikuduskan, kita bertekun, kita dimuliakan. Itu serangkaian kisah karya Allah menyelamatkan kita. Jadi yang dipilih pasti dilahirbarukan. Yang dilahirbarukan pasti dengar Injil. Yang dengar Injil pasti kemudian percaya. Yang percaya pasti jadi anak-anak Allah. Yang jadi anak-anak Allah pasti disucikan. Yang disucikan pasti bertekun. Yang bertekun pasti dimuliakan. Itu sebuah kepastian semuanya. Tapi nampaknya hal ini tidak dipahami oleh kelompok Advent ya. Sehingga satu sisi mereka mengatakan keselamatan anugerah Allah. Tapi sisi lain mereka mengatakan kalau kamu taat kamu selamat. Berarti ada kemungkinan orang percaya dalam kelompok Advent bisa menjadi orang yang tidak setia pada akhirnya. Kalau reform tidak. Yang percaya sungguh-sungguh itu pasti setia. Pasti, setia itu pasti. Tapi dalam Advent tidak begitu kelihatannya. Yang percaya belum tentu setia. Kalau yang percaya kemudian tidak setia, ya tidak selamat. Berarti ada unsur apa di sini? Ada unsur usaha manusia untuk mempertahankan atau menjaga keselamatan. Ini yang sangat membedakannya. Kalau orang mengatakan begini, selamat hanya karena iman, tapi kamu pasti diselamatkan tergantung kamu bisa jaga atau enggak. Ini seperti yang pernah disampaikan oleh, kalau tidak salah itu pendeta yang sangat cakep, pinter humor, dari Tiberias itu namanya siapa itu? Marcel. Jadi keselamatan tergantung kita bisa jaga tiket atau enggak. Dia gambar, kalau tidak salah ya, dia pernah gambarkan, kalau kita mau masuk biskup lah. Kita masuk biskup, harus punya apa? Tiket. Kalau kita
terus pegang tiket itu sampai jam tayangnya mulai, kita bisa masuk. Tapi kalau kita sudah dapat tiket itu, kita jalan-jalan, tiketnya hilang, ya kita tidak bisa masuk gedung biskupnya. Masuk akal ya, begitulah keselamatan. Kita sudah terima selamat dari Yesus, tapi kalau kita tidak jaga nih, tiketnya hilang, ya kita tidak bisa masuk surga. Kelihatan masuk akal ya. Jadi masuk tidaknya tergantung kita bisa jaga atau enggak nih. Tuhan sudah kasih kita selamat nih. Tapi kalau kita tidak bisa jaga, kita tidak selamat loh. Kelihatannya sangat logis, tapi ini sangat bertolak belakang dengan namanya sola gratia. Maka kalau keselamatan tergantung apakah kita bisa jaga atau tidak jaga. Berarti selamatnya karena siapa? Karena Tuhan atau karena kita? Karena kita. Karena aku bisa jaga maka aku selamat. Ini bukan ajaran Kristen, saudara. Ajaran Kristen yang sudah dapat tiket, pasti tiketnya tidak hilang. Seperti ilustrasi, ya, seorang anak sama papanya yang naik kereta. Anaknya ngomong, "Pak, gimana tiketku? Nanti kalau hilang bagaimana? Kalau hilang kan aku tidak bisa nyampe tujuan." Papanya ngomong, "Tenang, tiketmu ada sama papamu, tidak akan hilang." Itu yang menjamin anak itu akan sampai dengan selamat. Kenapa? Karena tiketnya memang tidak dipegang dia, dipegang papanya. Bukankah itu yang ada dalam Yohanes 10:28 loh? Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi siapa yang pegang? Tuhan yang pegang kita. Bukan kita yang pegang tiketnya. Tuhan yang pegang tiket kita, jaga tiket kita. Itulah bedanya analoginya Marcel dengan analogi dari kita. Jadi bukan masalah kita bisa pertahankan tiket atau tidak, tapi kita percaya bahwa tiket kita dijaga baik-baik oleh Tuhan. Dia yang kasih, dia yang jaga. Kalau diberikan kepada kita, bisa hilang. Iya, tapi Tuhan tidak kasih ke kita. Dia menjaga kita, memegang kita. Ya. Jadi kelihatannya Advent juga punya pemikiran yang sama ya. Yang sudah beriman, kamu harus taat. Kalau kamu tidak taat, kamu tidak selamat. Jadi meskipun mereka mengklaim keselamatan adalah karena iman, karena anugerah, tapi dengan ajaran-ajaran begini, itu lebih kentalnya, itu tergantung ketaatan kita kok. Kalau kita bisa taat, bisa setia, kita selamat. Tapi kalau enggak, ya enggak selamat. Ya, apa mau dikata, itu jelas adalah konsep keselamatan karena iman ditambah perbuatan. Sekali lagi ya, meskipun mereka akan mengatakan, itu perbuatan itu buah iri iman, segala macam. Itu klaim-klaim saja ya, tapi kalau diteliti lebih dalam, penekanannya tetap adalah keselamatan karena iman dan perbuatan. Saudara. Dan itu yang membedakan soteriologinya Advent dan kita. Ya. Jelas dalam Alkitab ya, yang diajarkan itu bukanlah iman ditambah perbuatan. Tapi keselamatan benar-benar 100% adalah anugerah Allah melalui iman saja. Benar-benar keselamatan karyanya Allah semata-mata. Tidak ada andil kita 0,00 sekian persen. Tidak ada. 100% dari dia pilih kita. Sampai menjamin kita pada kemuliaan. Semua dia. Meskipun dalam proses pengudusan, dalam proses ketekunan, itu melibatkan kita, iya. Tapi meskipun melibatkan kita, tetap yang bekerja itu Allah dalam diri kita. Sehingga Roma 11 ayat 36 itu sangat jelas sekali mengatakan segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Keselamatan juga begitu. Keselamatan itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Ya. Kita lihat yang dikatakan Efesus 2 ayat 8 dan 9 ayat yang tidak asing ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Titus 3 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kembali. Kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Jadi jelas ini sola gratia, ini sola fide sangat ditekankan sekali ya. Sekali lagi saudara ya, waktu saudara mendengar hal ini mungkin saudara bisa membantah. Tapi mereka ngomong hanya iman, hanya anugerah. Betul. Tapi di bagian yang lain, mereka sangat menekankan sabat, mereka sangat menekankan ketaatan. Saudara. Ya. Jadi lebih kental nuansanya itu adalah iman plus perbuatan. Bukan hanya iman saja. Bukan 100% karya Allah. Ya. Tapi kita bisa taat atau tidak, itu menentukan. Ya. R.C. Sproul, keselamatan tidak datang karena kamu mentaati Allah dengan cukup. Tetapi karena Kristus mentaati Allah secara sempurna di tempatmu. Imanlah yang menyatukan kita dengan Kristus, bukan ketaatan kita. Kalau Advent, kamu iman, kamu harus taat. Kalau kamu iman, kamu tidak taat, kamu tidak selamat. Tapi Sproul mengatakan keselamatan datang bukan karena kita mentaati Allah. Tapi karena Yesus yang sudah mentaati Allah menggantikan kita. Ini penting, saudara. Karena saya pikir ya, banyak orang Kristen yang masih legalis luar biasa. Saudara. Tidak tahu kalau di survei ya, kekristenan di Indonesia itu ya. Entah berapa persen yang masih sangat legalis. Maksudnya legalis itu ya melakukan sesuatu untuk dikenal oleh Tuhan, melakukan sesuatu untuk menarik hati Tuhan. Ya. Itu memang legalis. Allah tidak pernah tertarik dengan ketaatan kita. Tapi kita diterima itu karena ketaatan Yesus. Kita diperhitungkan benar itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Yesus lakukan. Itu benar-benar anugerah di situ loh. Ya. Nanti tahun depan kita akan mungkin bahas ini secara lebih dalam ya. Kita akan benar-benar mengkontraskan Injil dengan legalisme. Mengkontraskan Injil dengan pemahaman-pemahaman yang umum dianggap orang itu biasa, padahal itu sebenarnya bukan Injil ya. Oke, kita lanjut lagi dari Charles Spurgeon. Jika kamu percaya bahwa ketaatan pada hukum akan menyelamatkanmu, kamu telah menolak salib Kristus. Hanya iman kepada Yesus yang menyelamatkan, bukan hukum. Jadi kalau orang Advent menekankan, oke, selamat karena iman, tapi kamu juga ditentukan oleh ketaatanmu dan kesetiaanmu terhadap sahabat segala macamnya. Ya kalau dalam EE kan ditanya lagi ulang, harus setaat apa nih? Ya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang membedakan konsep keselamatan dalam Advent dan kita. Jangan kaget. Gereja Advent melarang seseorang merasa yakin sudah selamat. Gereja Advent melarang seseorang untuk merasa yakin sudah selamat. Kenapa mereka larang? Ingat doktrin investigative judgment. Yesusnya itu masih menyelidiki kamu. Hidupmu taatnya bagaimana? Kesetiaanmu bagaimana? Ketaatanmu pada sahabat bagaimana? Itu masih diselidiki sama Yesus terus. Sebelum penyelidikan selesai, kamu tidak boleh merasa yakin selamat. Kita lihat ya, doktrin yang unik dalam kelompok justru menyesatkan. Doktrin investigative judgment itu pasti sesat. Karena itu jelas akan membuat kesimpulan, tidak boleh ada yang merasa yakin selamat. Karena penyelidikan Yesus masih belum selesai ini. Ya. Kita lihat ya beberapa dasar atau bukti bahwa mereka mengajarkan memang orang Kristen tidak boleh merasa yakin sudah selamat. Dalam buku Christ Object Lessons, tidak seorang pun boleh mengatakan, aku diselamatkan. Ini adalah bahasa yang menipu, kata mereka. Kita tidak boleh memandang keselamatan sebagai sesuatu yang telah dimeteraikan dan pasti.
Mereka yang menerima juru selamat tetap berada dalam bahaya oleh karena pencobaan musuh. Lagi dasar yang lain. Testimonies, ini tulisannya Ellen G. White ya, volume 1, halaman 162. Ada orang-orang yang mengklaim keselamatan, padahal mereka tidak tahu apa artinya penurutan dan penyangkalan diri. Keselamatan bukan keadaan tetap, itu adalah pengalaman yang harus diperjuangkan setiap hari. Jadi kamu harus berjuang untuk tetap selamat. Jangan sampai gagal. Kalau gagal kamu tidak selamat. Karena itu jangan pernah yakin kamu sudah selamat. Harus terus memperjuangkannya. Ya. Bahasa yang lain, dalam kepercayaan pokok Gereja Advent nomor 10, tentang pengalaman keselamatan. Mereka mengatakan, dalam pengalaman keselamatan, kita diberikan keselamatan sebagai anugerah. Aman kelihatannya, tetapi kita tetap harus tinggal di dalam Kristus. Bertumbuh dalam kasih karunia dan memelihara hubungan yang setia untuk tetap berada dalam keselamatan itu. Perhatikan ya. Satu sisi mereka mengatakan apa? Keselamatan telah diberikan kepadamu sebagai anugerah, tapi kamu harus tetap berusaha tinggal di situ. Kalau kamu tidak tinggal di situ, maka kamu tidak akan selamat. Kalau begini ini bukan anugerah lagi namanya. Ih, ngomong-ngomongnya ya. Kalau sudah begini ini bukan anugerah lagi dong. Bagi mereka yang sudah diselamatkan oleh anugerah bisa kehilangan keselamatan itu karena mereka tidak menjaganya. Bagi kita tidak. Yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah pasti akan dimampukan untuk tetap berada dalam keselamatan. Itu sebagai kepastian, bukan kemungkinan. Kalau Gereja Advent, orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah memungkinkan untuk keluar dari keselamatan. Kalau kita tidak, orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah dipastikan akan tetap tinggal di dalam itu sampai dalam kemuliaan kekal. Ya, karena tidak ada unsur perbuatan manusianya. Benar-benar Allah yang kasih, Allah yang jaga. Begitu yang jaga diletakkan ke tangan manusia, barulah bisa hilang. Dan itu yang Advent ajarkan ya. Keselamatan adalah anugerah, tapi manusia harus jaga. Kalau dia tidak jaga, dia bisa kehilangan keselamatan. Ya ini namanya kan iman plus perbuatan. Mau disimpulkan apa lagi? Jadi keselamatan menurut Advent itu sifatnya kondisional. Tergantung kondisimu bagaimana. Bergantung pada ketekunan dalam pertobatan, ketaatan dan kesetiaan. Kamu sudah terima anugerah, tapi kalau kamu tidak taat, kamu tidak setia, kamu tidak selamat. Mau ngomong apa lagi kalau ini bukanlah doktrin keselamatan karena iman ditambah perbuatan. Ini ajaran Advent, saudara. Lagi-lagi jangan pernah tertipu ya kalau dengan klaimnya mereka anugerah, iman, segala macam. Itu bukan titik, masih koma. Tapi kamu harus jaga. Kalau kamu tidak jaga, kamu kehilangan itu semua. Jadi kalau ditanya kepada orang Advent, bolehkah kita merasa 100% sudah pasti selamat sekarang? Mereka mengatakan tidak boleh. Keselamatan sifatnya kondisional, harus dijaga sampai akhir. Kalau kita tanya sama mereka, apakah keselamatan bisa hilang? Mereka akan mengatakan, ya. Jika seseorang meninggalkan iman, tidak bertobat, atau hidup dalam dosa, keselamatannya hilang. Apa yang jadi syarat tetap diselamatkan? Mereka akan mengatakan, tinggal dalam Yesus, mentaati hukum Allah, bertobat terus-menerus. Karena hal inilah, maka sekali lagi, Gereja Advent melarang jemaatnya merasa sudah yakin selamat. Doktrin investigative judgment yang sesat sudah benar-benar menyesatkan mereka. Ya. Jadi kalau kita injili mereka pakai ya sudah yakin jawabannya pasti
belum tentu selamat. Kalau ditanya pertanyaan kedua, pasti akan melibatkan perbuatan. Ya. Nah sekarang apa kata Alkitab, saudara? Apakah memang tidak boleh seseorang itu yakin pasti selamat? Kalau Advent mengatakan tidak boleh kamu ngomong sudah yakin selamat. Itu sifatnya kondisional, tergantung kamu taat atau enggak. Sekarang kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Allah sudah kasih hidup yang kekal, bukan sementara loh ya, kepada kita. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, apa dikatakan? Tahu. Tahu apa? Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Justru Rasul Yesus mengatakan, kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kamu harus tahu bahwa kamu punya hidup yang kekal. Kamu tahu bahwa kamu sudah pasti selamat. Justru Rasul Yesus mengajarkan orang yang percaya harusnya memiliki kepastian keselamatan. Pasti selamat. Bukan sifatnya kondisional, bukan, tapi kepastian. Yohanes 10:28 ya, terkenal sekali tentang keyakinan keselamatan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jelas sekali. Keselamatan bukan karena kita telah berhasil menjaganya, tapi keselamatan karena Allah yang menjaga kita. Maka kita pasti selamat. Jadi ini yang membedakan kita dengan Advent ya. Advent meletakkan penjagaan keselamatan pada diri manusia. Tapi Reform menempatkan penjagaan keselamatan ada di dalam Allah sendiri. Allah yang jaga. Maka tidak bisa hilang. Maka kalau Advent meletakkan di tangan manusia, ya wajar kalau mereka mengatakan bisa hilang. Tapi bahwa keselamatan ada dalam tangan Allah, bukan tangan manusia. Itu ada dalam Alkitab. Tapi untuk meletakkan keselamatan di tangan manusia dan bukan tangan Allah, itu justru melawan Alkitab. Kalau begitu, kenapa dalam Alkitab ada peringatan-peringatan jangan murtad, jangan murtad, jangan murtad? Bukankah itu lebih mendukung ke Advent kalau begitu dong? Tidak, saudara. Bahwa Allah sudah menjaga kita. Bukan berarti kita tidak ada tanggung jawab. Kita tetap bertanggung jawab dengan hidup kita. Supaya kita tidak murtad dan segala macam. Tapi pada waktu kita bisa tidak murtad, kita langsung segera sadar. Itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Jadi bukan kontradiksi. Jadi perintah untuk jangan murtad dengan kebenaran Allah menjaga kita tidak bertentangan. Kita bertanggung jawab jangan sampai murtad. Tapi kita sadar pada waktu kita bisa tidak murtad, itu bukan karena kita. Tapi karena Allah yang jaga kita. Jadi masing-masing diajarkan Alkitab. Allah yang jaga, kita yang tetap melakukan bagian kita, bertanggung jawab hidup kita. Tetap sama-sama kita lakukan. Tapi Advent tidak. Benar-benar Allah sudah kasih. Sekarang giliranmu kamu jaga. Kalau kamu bisa jaga, kamu selamat. Kalau kamu tidak bisa jaga, kamu kehilangan keselamatanmu. Meskipun itu kelihatannya umum, tapi itu bukan ajaran Alkitab, saudara ya. Kita lihat 3 kutipan terakhir. Yang pertama dari Martin Luther ya. Iman memegang Kristus dan menjadikannya miliknya sendiri. Di mana ada iman, di situ ada kepastian keselamatan. Kalau semua hukuman dosa kita sudah dibayar lunas semuanya. Apalagi yang akan membuat kita dihukum dalam neraka? Ketidaksetiaan kita yang mana yang akan membuat kita dilemparkan ke neraka? Kegagalan kita untuk taat yang mana yang akan membuat Allah melemparkan kita ke neraka? Oh, semuanya sudah ditanggung Yesus semuanya kok.
Jadi ajaran Advent itu lebih cocok di atas salib Yesus mengatakan belum selesai daripada mengatakan Yesus mengatakan sudah selesai. Harusnya mereka ubah Alkitab mereka dan mengatakan Yesus disalib mengatakan belum selesai, tergantung kamu ya. Aku sudah bayar DP-nya, kamu bisa lunasi atau tidak terserah kamu. Harusnya begitu kalau mau konsisten ya. Kalau Roma 8 ayat 1 sudah mengatakan semua hukuman sudah ditanggung Yesus, hukuman mana lagi yang akan menimpa kita di neraka? Ya. Jadi keyakinan keselamatan itu justru adalah ajaran Alkitab ya. C.E. Packer. Keyakinan bukan kesombongan. Itu adalah iman yang percaya kepada firman Allah. Allah berkata, engkau milikku. Dan orang percaya menjawab, amin. Kenapa C.E. Packer mengatakan ini? Karena orang Advent mengatakan begini, orang Kristen yang yakin pasti selamat itu orang yang sombong. Orang Advent mengatakan itu. Jadi kalau kita merasa yakin sudah selamat, kita dianggap sombong. Kenapa? Karena konsepnya mereka tadi itu, keselamatan itu anugerah Allah, tapi tergantung kamu bisa jaga atau enggak. Kalau kamu merasa sudah bisa jaga semuanya, kamu sombong. Ya karena dalam konsep mereka, keselamatan terjaga oleh manusianya. Tapi bukan itu yang kita percaya kan. Kita percaya kita bisa yakin selamat justru bukan karena kita. Tapi karena Allah yang kasih. Jadi pada waktu kita yakin selamat itu bukan kesombongan tapi itu iman. Ya. Memang kalau keselamatan itu tergantung pada kita lalu kita bisa yakin selamat memang itu kesombongan. Tapi kan bukan itu. Keselamatan sepenuhnya pemberian Tuhan. Dari dia pilih, dia tebus, sampai dia mau sempurnakan kita, semua itu karyanya dia. Maka ketika kita yakin itu bukan sombong, tapi itu iman dari firman Allah. Ya, kita mengaminkan waktu Allah mengatakan engkau milikku. Yang terakhir, dari Charles Spurgeon. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku tidak takut akan murtad. Tak, jika aku tidak bisa yakin akan keselamatanku, aku tidak akan bisa tidur di malam hari. Kalimat Spurgeon harusnya direnungkan baik-baik oleh orang Advent. Kalau mereka tidak yakin akan keselamatan mereka, maka harusnya tiap malam mereka tidak bisa tidur nyenyak. Karena siapa tahu pas malam itu Tuhan panggil mereka tidak selamat. Mereka tidak taat, mereka gagal taat. Mereka masuk neraka. Harusnya tidak bisa tidur nyenyak kalau kita tidak punya keyakinan keselamatan. Tapi kalau kita sudah yakin selamat kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun Tuhan panggil kita, aku pasti diselamatkan oleh Tuhan, maka kita bisa tidur nyenyak. Ya. Karena kita tahu siapa yang menyelamatkan kita dan siapa yang menjamin akan keselamatan kita. Ya jadi itulah bedanya saudara dalam kristologi dan soteriologi di dalam Advent dan apa yang sudah kita pelajari dan kita percaya selama ini ya. Jadi meskipun secara kasat mata kelihatannya sama, tapi kalau kita bedah lebih dalam, ada poin-poin perbedaan yang sangat mendasar. Baik tentang Kristusnya maupun tentang doktrin keselamatannya. Ada bagian-bagian yang sangat bertentangan. Baik, saya berhenti di sini. 9:30. Kepanjang ternyata ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mari kita berdoa. Kita sudah belajar malam hari ini tentang kristologi dan
soteriologi dari Advent yang berbeda dengan kita, saudara. Betapa pentingnya dua doktrin ini, itu menentukan akan ketenangan jiwa kita sebenarnya. Bagaimana dengan saudara pada malam hari ini? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah yakin diselamatkan oleh anugerah Allah dengan iman percayamu kepada Yesus? Atau masih banyak yang belum yakin selamat? Karena engkau berpikir keselamatan itu tergantung pada engkau bisa taat atau tidak. Maka kalau engkau masih berpikir bahwa keselamatan tergantung pada dirimu, maka engkau sudah sangat salah. Keselamatan benar-benar anugerah Allah. Kita ini sudah mati dalam dosa. Hanya Allah lah yang sanggup mengerjakan keselamatan itu secara sempurna. Dari Dia pilih kita, lahir barukan kita, sampai Dia nanti akan permuliakan kita. Percayailah firman Allah, bukan kata hatimu. Firman Allah mengatakan, kalau engkau percaya kepada Yesus, semua hukuman dosamu sudah ditanggung semuanya. Dan engkau pasti diselamatkan oleh Dia. Bukan karena ketaatanmu, tapi karena ketaatan Yesus. Bukan karena kebenaranmu, tapi karena kebenaran yang sudah Yesus lakukan menggantikanmu. Marilah terimalah keselamatan di dalam Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan alamilah ketenangan yang sejati. Bukan karena kita yang pegang, tapi karena Allah yang memegang kita. Itulah yang menghiburkan kita. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami sudah belajar melihat perbedaan baik dari sisi kristologi maupun soteriologi dari gereja Advent. Dan biarlah kami bukan hanya mengetahui dan bukan hanya supaya kami terhindar dari ajaran-ajaran yang sesat, tapi biarlah kami juga makin diteguhkan untuk mengenal Kristus lebih dalam dan juga mengalami karya anugerah Allah, karya keselamatan yang sempurna. Sehingga setiap hari kami boleh menyadari siapakah kami dan apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kami. Semua adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Bukan karena baiknya kami, bukan karena ketaatan kami. Tapi keselamatan sungguh-sungguh adalah pekerjaan Kristus semata-mata. Kami hanyalah menerima apa yang sudah Yesus lakukan dengan sempurna di atas salib. Dan biar itu mempengaruhi seluruh hidup kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau sudah menganugerahkan keselamatan itu pada kami. Engkau juga yang menjaganya Tuhan. Karena kalau kami yang menjaga, kami pasti akan kehilangan. Tapi karena Engkau yang menjaganya, maka Engkau memastikan kami pasti diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Dan makin teguhkanlah iman kami Tuhan. Terima kasih, berkati kami untuk terus setia dalam belajar. Dan lanjutkan untuk bagian yang terakhir dalam beberapa minggu ke depan. Yang mengakhiri kelas ini, bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.